Kaidah Mujmal dan Mubayan. Nama kelompok 1 Duriyatun, 2 Muhammad Ardi, 3 Nadifa Fitria, 4 Nur Isnaini, 5 Nurul Irmah, 6 Oktavia, 7 Resmadini. Pengertian mujmal. Menurut bahasa, mujmal artinya global atau terperinci. Sedangkan menurut istilah, definisi mujmal adalah al-mujmalu huwal lafdul ladzi la yufhamul makna al-muradu minhu illa bi istifsari minal jumali. Mujmal adalah lafaz yang belum jelas artinya, yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menentukannya. Contoh mujmal dalam lafaz tunggal seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Lafaz quru ini disebut mujmal, mempunyai 2 arti yaitu haid dan suci. Selain itu, makna di antara 2 macam arti ini yang dikehendaki oleh ayat tersebut diperlukan penjelasan, yaitu bayan. Contoh mujmal dalam lafaz muqarrab atau susunan kata-kata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayya'funa aw ya'fuwalladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Artinya, memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 237. Dalam ayat tersebut, masih terdapat ijmal tentang menentukan yang dimaksud orang yang memegang kekuasaan atas ikatan pernikahan itu. Mungkin yang dimaksud suami atau wali. Selain itu, untuk menentukan siapa di antara kedua yang dimaksud pemegang ikatan nikah, diperlukan bayan. Contoh mujmal pada tempat kembalinya dhamir yang ihtimal atau layak menunjukkan 2 segi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la yamna jarun jarahu an yahrizahu sabatan fi jidari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu menghargai tetangganya untuk meletakkan kayu pada dindingnya. Hadis riwayat Bukhari. Katanya pada dindingnya masih mujmal. Artinya belum jelas apakah kembalinya itu kepada dinding orang itu atau pada tetangga. 2. Sebab-sebab adanya mujmal. A. Kata-kata tunggal. Contoh 1. Isim, kata qiraah dengan pengertian suci atau datang bulan. 2. Fi'il, kata kerja qala dengan pengertian berkata atau tidur siang. 3. Huruf wawu yang menunjukkan huruf ataf. 4. Huruf ali yang menunjukkan ghoyah atau ma'a berarti beserta. B. Susunan kata-kata atau jumlah atau tarkib. Ayya'funa aw ya'fuwalladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 237. C. Termasuk mujmal ialah lafaz asing yang ditafsir oleh nas itu sendiri dengan arti yang khusus seperti lafaz al-qariyah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Al-qariyah mal qariyah wa ma adraka mal qariyah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbaran. Quran Surat Al-Qariyah ayat 1-4. 3. Hukum lafaz mujmal. Apabila terdapat di perkataan yang mujmal baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, kita tidak menggunakannya datang penjelasan, seperti kata sholat, zakat, haji, dan lain-lain yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang cara-cara melakukannya. Demikian pula tentang batas-batas harta yang terkena zakat.
Pengertian mubayan. Menurut bahasa, mubayan artinya penjelasan. Sedangkan menurut istilah adalah al-bayanu ikhraju syai'in min hayazil iskali ila hayazil tajali. Bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang sulit ke tempat yang termasuk jelas. Macam-macam bayan. 1. Bayan dengan perkataan. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratu kamilah. Artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib puasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Kedua, bayan dengan perbuatan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW an Malik bin al-Khuwairisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya, dari Ibnu Malik Ibnu Khuwairis radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang sholat." Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, bayan dengan isyarat. Sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang jumlah hari dalam 1 bulan dengan mengangkat jari beliau. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Asyhahru hakadha wa hakadha yakni marotan tis'ata wa ishrina wa marotan salasina." Penjelasan ini diberikan kepada sahabat dengan mengangkat ke-10 jari beliau 3 kali, yaitu 30 hari. Mengulanginya sambil membenamkan ibu jarinya pada kali terakhir. Maksudnya bahwa bulan Hijriah itu kadang-kadang 30 hari atau 29 hari. 4. Bayan dengan meninggalkan sesuatu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Kana akhirul amraini minhu sallallahu alaihi wasallam adamul wudu'i mimma masatin nar. Adalah akhir 2 perkara pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berwudu karena makan apa yang dipanaskan oleh api. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 5. Bayan dengan diam. Seperti kisah Waimir al-Ajalani ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang istrinya yang selingkuh. Maka Rasulullah SAW diam, tidak memberikan jawaban perihal tersebut. Hal ini menunjukkan tidak ada li'an. Setelah itu turunlah ayat tentang li'an. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya telah diturunkan ayat Al-Quran tentang kamu dan istrimu, dan Nabi menjalankan li'an di antara keduanya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai.